Yogyakarta memang menyimpan sejuta keindahan baik dari segi pariwisata maupun budaya. Terlebih kekayaan alamnya yang dilengkapi dengan warisan masakan Nusantara, khas tanah Jogja. Maka nggak heran, Jogja mampu berkembang hingga mancanegara karena keunikannya yang belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Di Yogyakarta, dengan segala keriuhan dan keramahannya, membuat gua merasa bersyukur menjadi salah satu bagian dari bangsa Indonesia. Bangsa yang dianugerahi beragam warisan dari para leluhur, meyakini gua untuk selalu menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah untuk anak cucu kita nanti, travelers. Travelers, sebelum gue kembali menjelajahi kota wisata ini, terlebih dahulu gue mencicipi makanan ringan yang sudah menjadi ikon Jogja. Yo, apalagi kalau bukan bakpia Pak Tok, bakpia Pak Tok. Yo traveler, sekarang gue masih berada di Jogja. Sekarang gue mau cobain salah satu makanan khas Jogja, namanya bakpia. Gimana? Rasanya gimana? Enak. Enak. Tenang. Yang gak kalah lebih enak adalah bagaimana rasa kita nanti. Hari ini gue bakalan bawa lu ke tempat-tempat yang lebih gokil, yang lebih seru daripada minggu kemarin. Still with me, Lionel Henry Tikwalu in Traventure Man. Travelers, setelah melihat keajaiban di Gua Jomblang, gue pun ingin melanjutkan perjalanan ke tempat berikut yang gak kalah serunya, gak kalah gokilnya, gak kalah saiknya. Nah, gimana kalau kita menuju ke puncak-puncak? Asik. Benar sekali, Gunung Api Purba. Letaknya yang berada di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, terdapat gunung api yang aktif sekitar 60-70 juta tahun silam, travelers. Dan sekarang gunung ini dinyatakan sudah tidak aktif lagi. Nah, setelah kita habis bicarakan Gua Jomblang, gua ngajak teman-teman travelers itu langsung naik ke atas. Yang dari tadinya kita di perut bumi, kita naik ke atas. Kita pergi ke daerah Langgeran. Langgeran itu ada tempat yang disebut Gunung Api Purba. Nah, dari kata Gunung Api Purba, gunung api aja orang sudah akan, wah gunung api, seperti apa ya? Ada kata purba di belakangnya, orang kan lebih exciting. Seperti gunung api purba, memang bedanya apa dengan gunung api yang ada yang sering kita lihat gitu? Siang Mas. Selamat siang. Halo, saya Leonil dari Traventure Man. Heru. Heru, Iya. Saya Onil. Nah, gini Mas Heru, saya mau nanya-nanya nih. Saya sama teman-teman travelers nih lagi pengen tahu. Di sini kan namanya Gunung Api Purba. Iya. Dengan Gunung Api Purba aja kita udah sedikit, wah, Purba tuh bedanya apa sih? Nah, nanti tepatnya tuh Gunung Api Purbanya tuh di sebelah mana ya? Apakah kita ada trekking dulu atau kita ada climbing dulu? Ada apa aja di sini? Ya, untuk sekarang kita berada di kaki Gunung Api Purba yang sisi barat karena Gunung Api Purba ini membentang ke timur yang luasannya 48 hektar kurang lebihnya itu. Dan di sini kenapa disebut Gunung Api Purba itu karena perkiraan aktif terakhir sekitar 20 sampai 60 juta tahun yang lalu. Jadi sudah membeku dan ini sebaran waktu meletus terakhir. Oh, ini sebaran meletus terakhirnya. Iya. Oh, makanya disebut Gunung Api Purba Purba, karena terakhir kali meletus diperkirakan hampir 60 juta tahun yang lalu. Iya. Jadi daripada kita penasaran, langsung aja kita sekarang pertama kali kita lakukan, jadi kita trekking. Oke. Habis trekking kita climbing kita bisa outbound, atau nanti kalau ada waktu kita juga bisa untuk replay. Oke teman-teman travelers, ikuti terus petualangan gue tetap di Traventure Man. Come on. Ayo Mas. Mari. Nah, ini apa nih Mas namanya? Ini Songgudel. Songgudel. Iya. Kenapa namanya Songgudel? Ini dulu pernah digunakan untuk pelihara kerbau sebagai kandang. Ini dikasih bambu. Oh, ini bambu semua. Terus pada saat kerbau itu melahirkan, itu kan bau amis itu tercium harimau. Ya, saat
melahirkan anaknya dimakan harimau. Nah, dan dimomenkan menjadi song gudel karena anak kerbau kan bahasa Jawanya gudel. Sebelum hari semakin gelap, gue bergegas lebih cepat untuk sampai di puncak Gunung Api Purba, Travelers. Untuk mencapai puncak Gunung Api Purba ini, trek yang harus kita lewati memang gak mudah, Travelers. Dibutuhkan stamina yang kuat. Kita juga harus lebih berhati-hati, sebab jalur di Gunung Api Purba ini cukup curam, berliku, dan rusak. Rupanya rintangannya nggak cuma di situ aja, Travelers. Jalur yang sempit antara tebing yang satu dengan yang lain sedikit menghambat perjalanan gue. Tapi justru disinilah tantangannya, Travelers. Bahwa seorang traveler sejati nggak gampang menyerah untuk ngelewatin hal kecil seperti ini. Travelers, ini lorong sumpitan, seperti namanya lorong sumpitan berarti sempit. Gue yakin di atas sana masih banyak tempat yang lebih saik. Come on. Gak mau ketinggalan waktu, gak mau ketinggalan momen juga. Akhirnya gue ngajak teman-teman travelers langsung aja bagaimana kalau kita langsung naik aja ke atas. Dengan trek-trek yang begitu bervariasi, dari kita harus memanjat dengan tali, terus trek batu, trek tanah lagi. Sampai gue dengar suara angin itu makin membesar. Angin makin membesar berarti pertanda bahwa kita sebenarnya akan berada di puncak. Travelers, akhirnya gue sampai di puncak Gunung Api Purba. Wah, bener-bener nih. Meskipun cukup menguras tenaga untuk tiba di puncak sini, tapi hal ini nggak sebanding dengan keindahan dari puncak Gunung Api Purba yang luar biasa, Travelers. Benar-benar menakjubkan. Trevenderman! Nih, nggak jauh dari lokasi ini ada objek wisata, Travelers. Ini objek wisatanya di Kabupaten Gunung Kidul juga, Yogyakarta, yang disebut Embung Langgeran. Embung Langgeran adalah kata yang digunakan oleh orang Jawa untuk menyebut telaga buatan. Nah, telaga itu kalau di sana dibilangnya embung. Nah, ini fungsinya untuk mengairi kebun di sekitar ini. Travelers, tadi kita sampai di puncak Gunung Api Purba. Kalau kita lihat dari sebelah sini, puncaknya adalah sebelah situ tuh. Kelihatan nggak? Nggak ya? Ya iyalah kecil. Gue juga nggak kelihatan. Yuk kita cari spot untuk membunuh senja. Nah, ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tepatnya pada bulan Februari 2013. Embung Langgeran langsung menarik perhatian para wisatawan, Travelers. Hal ini dikarenakan lokasinya yang unik dan pemandangannya yang ciamik. Telaga buatan ini berada tepat di bagian pinggang dari Gunung Api Purba Langgeran. Konon, lokasi ini dulunya merupakan sebuah bukit yang kemudian dibelah dan dijadikan telaga buatan. Begitu tiba di puncak Embung Langgeran, mata gue langsung disuguhi dengan pemandangan telaga yang sangat indah. Sepanjang mata memandang, gue dimanjakan dengan pemandangan gugusan batu raksasa yang membentuk Gunung Langgeran. Di sisi lain, kita juga bisa melihat pemandangan lembah yang menghijau dan membentuk batas horizon. Wisatawan yang berkunjung dilarang membuang sampah sembarangan atau memancing di Embung Langgeran ini. Pada intinya, kita sebagai pengunjung tidak boleh merusak dan harus menjaga kelestariannya. Ingat itu. Travelers, bener-bener nih gue betah di sini. Rasanya gue nggak pengen cabut dari sini. Ya lu bisa lihatlah semua, warna yang cantik, pemandangan yang elok. Ya, bisa-bisa mager nih gue lama-lama.